Belum PBIC ini namanya itu bukan IC Mbak. Jadi namanya itu PB Tunas Mutiara dulu. Kalau di PBIC ini lebih menekankan pendekatan secara psikis untuk atlet yang ada di Kabupaten Malang tetap semangat berlatih dan untuk orang tua yang mendampingi atlet tetap bersabar dalam mengikuti proses latihan sampai ke prestasi jenjang yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya, Taris di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Tapi sebelum itu, yuk kita simak ulasan dari PBIC. Sahabat bulu tangkis, tadi udah lihat kan luar biasa banget ya latihannya. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama Mas Bibi yang selaku owner sekaligus pelatih dari PBIC. Langsung aja kita sapa beliau yuk. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Tegang ya Mas ya? Ya, sedikit tegang. Santai aja, relax ya Mas. Gimana nih perasaannya Mas diundang podcast? Ini adalah pertama kali saya podcast ya, sedikit tegang tapi insya Allah santai Mbak. Santai ya, Iya, santai. Insya Allah santai ya, oke. Mas Bibi kabarnya baik ya? Baik Mbak. Oke, tadi kita sempat lihat nih Mas Bibi soal PBIC, tadi juga ditunjukkan gimana sih peserta didik itu latihan gitu ya, rutin gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sejarah dari PBIC ini tuh gimana sih Mas? Kayak mungkin awal mulanya terbentuknya tuh kapan gitu. Sebelum PBIC ini namanya itu bukan IC Mbak, jadi namanya itu PB Tunas Mutiara dulu. Oh, PB Tunas Ya, Mutiara. PB Tunas Mutiara berdiri tahun bulan 6 2019 Mbak. Lumayan lama ya? Iya, lumayan lama. Setelah itu sampai tahun 2023 baru ganti nama menjadi PBAIC. Bulan 3 2023. Alasannya kenapa tuh Mas kok ganti nama? Merger Mbak, jadi kerjasama sama PBAIC Bekasi, punyanya Ardian Saputra namanya, pemain dunia. Jadi kita merger sebagai cabang dari AIC Bekasi. Jadi PBIC ini udah punya banyak sekali cabang ya Mas ya? Banyak, di Indonesia. ada di Bali, Banjarbaru, Kebumen, Indramayu, sekitar 10 cabang Mbak, seluruh Indonesia. Oke. Dan di Kabupaten Malang ini salah satunya ada juga ya. Ya. Di mana Mas Bibi ini sebagai owner ya. Owner. Oke. Gimana Mas perasaannya waktu itu di merger dan ganti nama dari nama sebelumnya menuju ke AIC? Ya seneng Mbak, jadi satu langkah lebih maju dari yang dulu PB Tunas Mutiara, sekarang ganti nama menjadi PBIC. Intinya satu langkah lebih maju dari yang PB Tunas Mutiara dulu. Lebih jelas arahnya lah Mbak, untuk naik ke atas. Ngobrolin soal arah gerak nih Mas, kira-kira visi misi dari klub AIC sendiri tuh apa sih? Apakah dari semua cabang ini tuh memiliki visi misi yang sama, arah gerak yang sama, atau di Kabupaten Malang ini berbeda? Kalau secara inti mungkin sama Mbak ya, jadi tujuan bulu tangkis mungkin semua kepinginnya menjadi pemain dunia ya, yaitu masuk pelatnas
dan mungkin bisa menjadi pemain level dunia. Tapi untuk mencapai itu caranya setiap PB atau setiap perkumpulan bulu tangkis berbagai macam cara untuk menempuh tujuan ke situ, Mbak. Oke, berarti memang tujuannya untuk mencetak prestasi ya, Mas Iya, Wibi mencetak ya. prestasi. Oke, nah tadi kita udah tahu nih sahabat bulu tangkis bahwa memang di PBIC ini itu punya banyak sekali cabang gitu ya, dan salah satunya ada di Kabupaten Malang di mana Mas Wibi ini selaku ownernya. Dan yang unik dari PBIC ini adalah mereka memiliki arah gerak yang sama, yaitu ingin mencetak peserta didik ya yang bisa memiliki kelas dunia gitu ya, berprestasi kelas dunia. Kelas dunia. Oke, luar biasa sekali. Nah, Mas, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira syarat masuknya ke PBIC itu seperti apa sih? Apakah ada kategori usia tertentu atau kelas tertentu atau bagaimana? Kalau untuk kelas prestasi kita menargetkan di usia-usia yang kecil. Jadi 8 tahun sampai 10 tahun. Mungkin terakhir untuk paling besar adalah kelahiran 2009, Mbak. Karena yang 2008 ke atas kita sudah banyak. Jadi yang belum ada atau masih kurang adalah kelahiran 2009 ke bawah. Oke. Sampai 2015 mungkin. Berarti pembagian kelasnya ada kelas prestasi dan atau cuman kelas prestasi aja? Ada banyak, Mbak. Jadi ada 5 kelas kalau di AIC. Yang pertama kelas hobi, yang kedua kelas reguler, yang ketiga kelas prestasi 1, yang keempat kelas prestasi 2. Jadi yang paling tinggi itu prestasi 2, Mbak. Ada 4 kelas berarti, Mbak. Apa yang membedakan kelas prestasi 1 dan 2, Mas? Kalau prestasi 1 itu adalah atlet-atlet yang masih mementingkan sekolah tapi kepingin berprestasi di tingkat Jawa Timur mungkin, Mbak. Mungkin kayak lomba OSN gitu ya? Iya, turnamen-turnamen yang levelnya masih Jawa Timur. Tapi kalau yang prestasi 2 itu sudah mengarah ke kejuaraan-kejuaraan nasional, bahkan internasional mungkin, Mbak. Oke. Nah, pengelompokan dari kelas-kelas itu sendiri itu tergantung dari atletnya atau dari AIC ini yang mengarahkan? Dari atletnya dan pilihan orang tuanya. Jadi atlet yang masuk ke AIC dari awal kita sudah menjelaskan bahwa mau pilih kelas apa untuk masuk ke AIC, mau kelas hobi atau kelas reguler, atau anaknya ini benar-benar serius di dunia bulu tangkis. Itu jadi mulai dari awal masuk langsung kita sodorkan beberapa pertanyaan seperti itu, Mbak. Berarti ada sesi wawancara terlebih dahulu ya. Iya, Oke. benar. Nah, untuk syarat masuknya gimana nih kalau misalnya ada sahabat bulu tangkis di rumah yang pengen join nih ke PBIC? Kalau syaratnya masuknya tinggal datang ke gedung, mungkin langsung menemui admin, Mbak ya. Jadi langsung kalau yang sudah bisa mungkin bisa saya tes untuk main ataupun mengikuti latihan seminggu atau 2 minggu. Lalu kita bisa menentukan kelas mana yang cocok untuk atlet tersebut. Oke, lokasi gedungnya di mana tuh, Mas? Yang pertama di Randu Gading, yaitu Tajinan. Yang kedua di Gorwin, di daerah Sananturen, Mbak. Oke, ada 2 ya? Ada 2. Dan dua-duanya bisa langsung masuk lewat situ ya? Bisa langsung masuk. Oke, jadi syaratnya sangat mudah, cukup datang dan hubungi admin begitu ya, nanti langsung dites sama Mas Wibi gitu ya selaku owner. Oke. Nah, Mas Wibi, tadi kan kita sudah membahas terkait banyaknya jenis kelas ya, mulai dari kelas prestasi 1, kelas prestasi 2, lalu juga ada kelas yang untuk hobi gitu. Nah, strategi pembelajaran apa sih yang Mas Wibi terapkan di klub ini? Kalau dari PBIC ini adalah menekankan kesadaran kepada atlet, Mbak. Jadi kan rata-rata itu pembelajaran di PB lain itu nge-push anak sampai anak tersebut itu mungkin bisa frustasi mungkin. Kalau di PBIC ini lebih menekankan pendekatan secara psikis supaya atlet tersebut itu melakukan pembelajaran atau
penerimaan materi itu secara ikhlas, Mbak. Jadi secara apa ya, dengan kesadaran sendiri. Jadi nantinya diharapkan atlet itu apa ya, tahu kebutuhannya si atlet tersebut. Jadi tanpa adanya pelatih mungkin atlet bisa berlatih dengan baik, Mbak. Berarti tidak hanya soal latihan fisik atau mungkin latihan strategi, tapi juga bagaimana mental health dari para peserta didik itu ya. Iya, benar, Mbak. Agar nantinya juga bisa lebih berdampak ya latihannya, dan peserta didik bisa mencapai prestasi yang diinginkan dengan hati yang riang gitu ya, Mas ya. Iya, benar, Mbak, hati yang riang. Oke. Kalau boleh tahu udah ada berapa atlet nih, Mas, di PBAIC untuk saat ini? Kalau total sekarang mungkin 40 atletan, Mbak. Wah, lumayan banyak ya. 40 atlet. Dari beragam kategori ya itu ya, Mas? Iya, yang paling banyak ya kelas prestasi. Yang kelas hobi sama reguler mungkin cuma 10 atletan. Oke. Berarti 40 ya? Iya, 40. Dengan berapa pelatih? Dengan sekarang 3 pelatih. 3 pelatih termasuk Mas Wibi ya? Termasuk saya. Oke. Nah, tadi kita udah lihat ya, udah cukup banyak atlet gitu ya yang masuk ke PBAIC. Nah, sekarang prestasi yang sudah ditorehkan apa aja nih, Mas, selama PBAIC ini berdiri? Alhamdulillah, Mbak ya. Prestasi PBAIC baik dulu masih bernama Tunas Mutiara, kami selalu continue bisa podium di hampir setiap turnamen. Jadi baik kejuaraan di level kabupaten, level Jawa Timur, bahkan level swasta nasional, PBAIC Malang selalu mencetak atlet-atlet yang bisa juara, Mbak. Oke, mencetak atlet yang bisa juara, lalu? Mungkin targetnya ke depan ya bisa mencetak atlet yang level nasional. Berarti untuk saat ini di skala provinsi dan juga daerah atau? Skala provinsi dan swasta yang nasional, yang belum Sirnas, Mbak. Jadi Sirnas terakhir itu masuk ke babak 16 besar. Oke. Berarti itu menjadi target tahun ini ya untuk PBAIC? Iya, tahun ini, Mbak. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih, Mas, tantangan dan juga hambatan selama mengurus klub ini, mulai dari sebelumnya sampai sekarang berpindah nama? Mungkin tantangannya ya mengarahkan orang tua, Mbak ya. Beda klub di sini sama yang di daerah Jawa Tengah. Jadi kalau daerah Jawa Tengah, klub-klub besar itu orang tua cuma cuma bayar lah bahasanya. Kalau di sini orang tua itu setiap hari ngontrol, melihat. Dengan berkembangnya anak ini, orang tua akan semakin ngerti tentang bulu tangkis. Kadang dengan berjalannya waktu, kadang banyak orang tua yang sok ngerti, Mbak. Jadi sok ngerti. Dengan sok ngerti itu mungkin di perjalanan waktu banyak atletnya yang dilatihkan keluar atau dilatihkan kemana. Nantinya kalau anaknya ini rusak, balik ke klub AIC lagi. Jadi banyak terjadi seperti itu. Merasa itu yang terbaik untuk anaknya gitu ya? Iya, jadi karena minim pengetahuan, diiming-iming kesana kesini. Setelah dijalani, kok gak sesuai dengan iming-imingnya gitu. Akhirnya balik ke AIC lagi. Itu kasus yang sering terjadi yang sering terjadi seperti itu. Oke, ayo sahabat bulu tangkis, siapa tahu ini ada wali murid ya atau orang tua yang menonton, bisa menjadi pelajaran ya bagi kita semua, bahwa memang untuk mencetak peserta didik tuh butuh konsistensi ya, Mas ya. Butuh konsistensi dan mungkin kesabaran, Mbak. Gak bisa instan ya, Mas ya. Iya, benar. Oke, berarti itu adalah salah satu tantangan terbesar ya, Mas ya. Iya, benar, itu salah satu tantangan paling berat. Jadi hampir setiap hari itu menjawab pertanyaan dari orang tua. Baik. Terus solusi yang Mas Wibi lakukan pada saat itu apa, Mas? Ya tetap jawab, Mbak. Tetap jawab pertanyaan orang tua, ngasih pengertian bahwa ini seperti ini seperti ini, sampai orang tua ini benar-benar ngerti, Mbak. Bulu tangkis itu arahnya kemana, terus harus bagaimana mendidik seorang anak, memotivasi seorang anak bagaimana. Kadang kan
rata-rata itu kan orang tua itu kepingin anaknya ndang juara gitu loh, Iya, ndang iya. juara. Nah, karena ndak sabar itu malah merusak anaknya sendiri. Mentalnya Iya, juga, mentalnya juga. Kalau di fisiknya rumah juga. itu ditekan sama orang tuanya, dipisui lah bahasanya. Akhirnya peserta didik juga akhirnya nggak nyaman ya Mas Nggak ya? nyaman. Oke. Nah tadi kita sudah melihat bahwa tantangan dan hambatan klub kan dari orang tua ya atau wali murid. Jadi gimana caranya baik dari atlet, pelatih maupun wali murid ini bisa membangun komunikasi yang baik tentang pentingnya kesabaran dan juga konsistensi dalam mencapai sebuah prestasi, begitu ya Mas Iya, Wibi? bener Mbak. Oke, nah sekarang apakah ada tantangan khusus atau tertentu sih Mas dalam mengajar para atletnya? Kalau dari atlet mungkin gampang Mbak ya. Mungkin yang agak susah itu yang pindahan-pindahan dari luar. Jadi atlet AIC itu rata-rata pindahan dari klub lain atau dari daerah-daerah lain. Ada yang dari Batu, ada yang dari rata-rata ya kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Malang. Yang apa ya, yang backgroundnya macam-macam. Jadi ketika masuk itu ada yang apa ya, masih suka guyon-guyon, masih lah itu cara merubah mentalnya itu yang agak lama. Berarti terbiasa dengan sistem yang dahulu begitu Yang ya? dahulu ya benar. Oke. Nah, sistem khusus yang diterapkan di PBAIC ini seperti apa sih, Mas? Kita mengedepankan kedisiplinan Mbak ya. Jadi saya sendiri dalam hal apapun mungkin lebih disiplin, karena menurut saya disiplin itu adalah kunci sebuah kesuksesan dalam hal apapun. Betul, saya juga setuju. Oke. Berarti memang disiplin ya, harus Ya, disiplin. Oke. Nah, Mas mungkin boleh dong di-share ke sahabat bulu tangkis terkait achievement atau penghargaan yang sudah dicapai oleh PBAIC selama ini. PBAIC yang sudah ditorehkan Mbak ya, ada atlet AIC Malang yang sudah diambil Puslat Prof 1 Wow, itu di tahun berapa itu Mas? tahun 2023 Mbak. Tahun kemarin ya? Ya, tahun kemarin. Lalu? Terus ya itu setiap kejuaraan pasti ada atlet AIC yang podium, itu hampir dipastikan mungkin Mbak. Luar biasa sekali lah ya. Jadi mungkin sahabat bulu tangkis yang ada di rumah ya mungkin masih ragu-ragu nih atau mungkin masih bingung pilih PB yang mana ya untuk join dan belajar bulu tangkis, langsung aja bisa join ke PBAIC ya Mas ya? Iya benar. Oke, luar biasa. Nah, untuk kondisi dan perkembangan klub saat ini seperti apa sih Mas? Alhamdulillah perkembangan klub terus baik Mbak ya. Jadi saat ini saya buka kelas profesional. Jadi ada kita buka kelas yang profesional, jadi 4 lapangan itu cuma diisi dengan 12 atlet. Jadi kita sudah menerapkan latihan yang diterapkan oleh klub-klub besar seperti Jarum, Jaya, sudah diterapkan di AIC Malang. Oke. Dan ini apakah hanya diterapkan di AIC Malang atau bagaimana Mas? Ya mungkin tidak. Oke. Tapi itu adalah strategi dari klub-klub yang besar begitu ya? Oke, luar biasa. Jadi perkembangannya juga baik, atletnya juga semoga terus bertambah dan semakin banyak mencetak prestasi ya Mas ya. Oke, nah Mas, target tertentu di tahun ini selain Sirnas kira-kira apa nih? Mungkin target yang kelas profesional itu mungkin rata-rata kan atlet belum, yang masuk itu adalah atlet yang belum juara. Jadi mungkin dalam 2-3 bulan ke depan akan saya siapkan untuk kejuaraan terdekat. Mungkin atlet tersebut yang saya planning untuk menjadi juara. Kejuaraan terdekat apa tuh Mas kalau boleh tahu? Ada Kapolda, ada selanjutnya itu ada kejuaraan AIC Malang Mbak, AIC Malang Open. Oke. Berarti itu kayak seluruh AIC gitu ya, cabang AIC dilombakan atau bagaimana Mas? Enggak, ini open kejuaraan yang adakan AIC Malang. Oh. Tapi untuk seluruh klub-klub di Jawa Timur. Baik. Oke, semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Dan juga banyak medali yang ditorehkan ya Mas. Iya, amin. Amin, Allahumma amin. Nah, gak kerasa nih sahabat bulu tangkis, kita sekarang
sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, Mas Wibi, boleh dong sebelum menutup episode podcast kita kali ini bisa memberikan saran dan juga pesan kepada sahabat bulu tangkis yang ada di rumah. Untuk atlet yang ada di Kabupaten Malang, tetap semangat berlatih, dan untuk orang tua yang mendampingi atlet, tetap bersabar dalam mengikuti proses latihan sampai ke prestasi jenjang yang tertinggi. Oh iya, Mbak, jangan lupa ikuti kejuaraan AIC Malang Open tanggal 19 sampai 24 Juli 2024 di Gorwin Badminton Hall. Oke, itu program yang tadi disebutkan sebelumnya ya, Mas Iya, ya? Mbak. Nah, untuk registrasinya gimana nih, Mas? Untuk atlet atau PB yang berada di Jawa Timur bisa daftar melalui SI PBSI. Untuk atlet yang berada di luar Jawa Timur bisa menghubungi nomor yang tertera di pamflet, Mbak. Oke, wow, ini adalah informasi yang cukup menarik ya di akhir ya, Mas. Mbak. Jangan lupa untuk sahabat bulu tangkis yang udah tahu informasinya, buruan segera daftar ya, Mas ya. Karena benefit apa aja nih sih, Mas, kalau misalnya datang ke kejuaraan ini? Yang pertama ya kalau juara mendapatkan hadiah, Mbak ya. Oke. Yang kedua kalau di Malang ini rata-rata kalau dari luar Jawa Timur bisa sekalian jalan-jalan ya, Mbak ya, kalau di Malang. Dan juga yang terakhir mungkin pengalaman yang berharga ya, Mas Iya, ya. benar, Mbak. Oke. Nah, sahabat bulu tangkis, itu tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali bincang-bincang mengenai PBAIC bersama Mas Wibi selaku owner sekaligus pelatih dari PBAIC. Jangan lupa untuk terus nantikan konten-konten menarik kita selanjutnya yang bisa sahabat bulu tangkis akses di akun Instagram kami @pbsicupmalang_official atau di akun YouTube kami di pbsicup.malangofficial. Saya Taris pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!